Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini hidupnya berpindah-pindah. Berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain. Pertama, manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah letakkan di alam ruh. Kemudian Allah pindahkan ke alam kandungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan ke alam dunia. Lalu akan Allah pindahkan ke kubur, masar, mizan, sirat, kemudian ke surga atau ke neraka. Seorang petani yang berjalan setiap hari, setiap pagi dari rumah ke sawah, hari tambah hari, hakikatnya dia ini tambah dekat dengan kubur. Begitu juga seorang pegawai yang setiap hari dari rumah ke kantor, rumah, kantor, hakikatnya tambah hari tambah dekat dia dengan kubur. Bahkan seorang bayi yang lahir tadi malam, tambah hari tambah dekat dengan kubur. Kok bisa? Karena bayi setelah dari alam kandungan, hari ini dia ke dunia, setelah itu menuju kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bayi ini di dalam kandungan, maka seorang ibu mengatakan kepada bayi, "Nak, selama dalam kandungan ibu, kamu sempurnakan panca inderamu. Kamu lengkapi matamu, kamu lengkapi tanganmu, kamu lengkapi kakimu, kamu lengkapi telingamu, hidungmu, kamu lengkapi semua. Karena setelah ini kamu akan pindah ke dunia. Dan ke dunia ini kamu ini tempatnya luas. Maka kamu penting punya tangan, kaki, telinga, hidung, mata." Hadirin yang mulia, ternyata benar. Padahal tadi bayi itu menganggap bahwa di kandungan ibu ini itu tidak begitu penting. Yang penting dia ini makan dari plasenta ibu. Maka ketika lengkap lahir ke dunia, oh benar nasihat ibu. Coba kalau tadi dalam perut ibu itu aku tidak melengkapi semua panca indera. Ternyata dunia ini luas dan itu penting semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di dunia, para dai, mubalik, penasihat, guru-guru kita mengatakan untuk melengkapi iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari bagaimana kita taat kepada Allah, hari-hari bagaimana kita sholat kita sempurnakan, sholat sunnah, hari-hari bagaimana kita kerjakan puasa sunnah, sebentar lagi puasa Ramadan. Hari-hari bagaimana kita di dunia ini melengkapi keimanan dan ketakwaan kita, persiapan menuju alam yang berikutnya, yaitu alam kubur. Hari ini kita ini hadirin yang mulia belum begitu percaya seperti bayi tadi. Kalau bayi tadi tidak percaya, ibu itu buat apa tangan kaki, di sini saja cukup minum dari makan dari plasenta ibu cukup. Buat apa tangan kaki nggak begitu berguna? Akhirnya bila bayi tadi keluar ke dunia tidak punya tangan kaki, nanti ada yang susah. Hadirin yang mulia, hari ini kalau kita ini dengar nasihat ulama, dengar nasihat guru-guru kita, masa sih sholat kelihatannya nggak penting, di rumah aja lah sholat, puasa juga nggak penting, nanti aja lah kalau sudah tua. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini akan berangkat ke kubur, bahkan sampai kubur, maka kita ini akan menyesal. Kita akan menyesal waktu-waktu yang lewat tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyesal waktu-waktu yang digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita akan menyesal waktu-waktu di dunia ini yang kita tidak gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama, para dai-dai, para guru-guru kita telah menasihati kepada kita untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan takwa ketika kita ada di dunia. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anehnya, manusia itu diciptakan 60 tahun, 70 tahun. Hari-hari dia ini malah sibuk membangun rumah, menghiasi rumah. Penting ini, memang rumah penting, tapi jangan sampai lupa perkara yang terpenting. Padahal rumah ini sebentar lagi akan ditinggalkan. Hari ini yang kita lihat, rumah, mobil, motor, kendaraan, anak, istri, yang kita lihat suatu saat akan kita tinggal semuanya menuju ke akhirat. Hadirin yang mulia, tetapi anehnya hari ini manusia ini sibuk dengan perkara-perkara yang pasti dia akan tinggalkan, tetapi kurang sibuk pada perkara-perkara yang pasti dia akan bertemu, yaitu akhiratnya Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, manusia ini senantiasa senang dengan ujian-ujian Allah yang nikmat. Tetapi manusia ini ketika diberikan ujian Allah SWT yang berupa musibah ini kurang ingat pada Allah. Satu hari ada seorang pekerja, hadirin yang mulia. Dia ini kerja di lantai 1, di lantai 5 di atas. Maka di bawah ini pekerja, yang di atas ini seorang bos, mandornya ada di atas. Maka mandornya ini teriak-teriak, kang. Karena suara mesin-mesin, suara apa ini banyak, maka dia nggak dengar ini. Maka mandornya ini punya ide, nah ini tak lempar aja uang, pasti dia akan noleh. Dilempar uang, dilempar uang 10.000, wing, sampai ke bawah. Nah, ternyata dia ini pekerjanya tadi cuma ngambil aja, kulinya tadi diambil, disakui. Wah, belum nengok juga. Akhirnya mandornya tadi melempar uang yang agak banyak lagi, 50.000, wing, sampai bawah. Wah, seneng dia, diambil, tantangin apa nih? Gak nengok lagi. Cuma disai aja ini. Kasih 100.000, wing, kegirangan, langsung diambil, diambil tanpa menengok ke atas. Kurang ajar, tak lempar bahu saja. Akhirnya, detak, langsung dia nengok ke atas. Dia lihat ke atas, bos ini memanggil saya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah keadaan kita hari ini. Hari ini kita ini diuji nikmat oleh Allah SWT, diuji duit yang banyak, makanan yang kenyang, diuji dengan keadaan nyaman, aman, tidak ada perang. Tetapi kita ini kok banyak yang lupa kepada Allah. Tetapi ketika kita naudzubillah, semoga tidak, ketika manusia ini diuji dengan keadaan susah sedikit saja, baru kita ini ingat kepada Allah. Allahumma ya Allah. Kenapa baru seperti itu? Kalau kita dikasih kesusahan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka bagaimana kita nggak usah nunggu teguran dari Allah, nggak usah nunggu musibah dari Allah. Bagaimanapun keadaan kita ini ingat kepada Allah. Insyaallah hadirin, agar kita waktu-waktu kita nanti ketika mati, kita tidak sesali dalam kita ini. Bila ada waktu yang tidak ingat kepada Allah, kita ini tidak akan menyesal. Seperti yang ditaklukkan tadi malam, hadirin yang mulia, jangan tinggalkan agama semuanya apabila kita ini tidak bisa mengerjakan semuanya. Kalau nggak bisa mengerjakan semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya. Ya, kalau bisa tahajud sepanjang malam,
minimal 2 rakaat. Insyaallah ya. Jangan tinggalkan walaupun 2 rakaat. Sholat sunnah walaupun tidak banyak. Sholat duha walaupun tidak bisa 6 rakaat, 2 rakaat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini kita program 40 hari ketika dari Mesir ke Mesir 3 hari, nanti pindah lagi 3 hari. Ini adalah usaha bagaimana kita ini tobat kepada Allah SWT. Usaha bagaimana ini dosa-dosa kita ini telah diampuni oleh Allah SWT. Insyaallah ya. Jadi kita sebut amal nyampe akan sing leres saking Allah SWT ingkang kirang leres saking kula iki akan kirang belajar. Di sini kita sama-sama belajar amal agama. Kalau kita ini amal agama dengan niat belajar, maka kita ini insyaallah akan diampuni Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.